Selamat pagi. Kali ini kita akan mencoba membahas penerapan fungsi linear dalam ekonomi makro, khususnya pendapatan nasional. Di sini kita bisa melihat ya komponen-komponen yang mengisi daripada pendapatan nasional adalah yang pertama konsumsi, yang kedua adalah tabungan, yang ketiga adalah investasi. Harapannya kita bisa memahami komponen-komponen pendapatan nasional. Konsumsi, nanti kita bisa melihat bagaimana kita membuat fungsi konsumsi, apa itu APC, apa itu MPC, dan bagaimana garisnya. Nanti dengan menggunakan metode grafis dan metode matematis ya, yang akan kita bahas nanti. Yang kedua sama, fungsi tabungan juga sama, apa yang disebut dengan APS, yang kedua MPS, itu nanti kita bahas menggunakan metode grafik dan matematis. Investasi adalah tingkat suku bunga. Harapannya ada 3 komponen ini yang memahami terkait dengan pendapatan nasional. Kita masuk ke yang pertama, fungsi konsumsi, tabungan, dan angka pengganda. Apa sih yang dimaksud dengan pendapatan nasional? Pendapatan nasional masyarakat dialokasikan dalam 2 kategori, konsumsi dan tabungan. Di sini kita bisa melihat ya, Y sama dengan C plus S. Y sama dengan pendapatan nasional, konsumsi nasional, dan tabungan nasional merupakan fungsi linear daripada pendapatan nasional. Pendapatan nasional secara garis besar itu bisa kita lihat bahwa autonomous konsumsi, yaitu besarnya konsumsi kalau pendapatan nasional dianggap 0. Berarti di sini kita bisa melihat ya, fungsi C sama dengan fungsi Y sama dengan A plus BY. A nya adalah autonomous konsumsi, B nya adalah marginal profit konsumsi atau MPC. MPC itu sendiri adalah perubahan daripada konsumsi dibagi dengan perubahan dari pendapatan. Besarnya adalah tambahan konsumsi akibat tambahan daripada pendapatan. Harapannya itu dievaluasi dari tahun yang sebelumnya menuju ke tahun yang sekarang. Selanjutnya fungsi konsumsi, tabungan, dan angka pengganda. S itu adalah saving, berarti itu adalah tabungan. S sama dengan Y min C ya, berarti sama ketika kita punya Y berarti sama dengan S plus C, kan sama aja ya. Kita tinggal membolak-balikkan sehingga kita bisa mempunyai fungsi konsumsi sebagai berikut. S sama dengan Y min A min BY, sehingga fungsinya adalah sebagai berikut. S itu sendiri sama dengan min A plus 1 plus B dalam kurung Y. Ini bisa kita sederhanakan, berarti seperti itu. Konsep lain berkenaan dengan konsumsi nasional dan tabungan adalah multiplier atau angka pengganda, yaitu satuan koefisien angka yang menjelaskan tambahan pendapatan nasional sebagai akibat tambahan variabel-variabel tertentu dalam perekonomian. K berarti angka pengganda atau multiplier ya. Bentuknya K sama dengan 1/1 min MPC, yaitu berarti di sini adalah 1/MPS, berarti kan seperti itu. MPC apa? Marginal profit to konsumsi, berarti besarnya nilai konsumsi. Angka pengganda ketika besarnya nilai konsumsi. MPS itu apa? Marginal profit to apa itu? Saving atau tabungan, berarti angka pengganda ketika ada tabungan. Sama berarti ya. Ini berarti MPC plus MPS sama dengan 1. Seperti itu ya. Kita punya contoh soal di sini ya. Konsumsi masyarakat di suatu negara ditujukan dengan persamaan C sama dengan 28 plus 0,75 Y. Bagaimana fungsi tabungannya? Jika pendapatan nasional 200, berapa konsumsinya? Jika MPS-nya marginal profit to saving ya, ini adalah pertanyaan jebakan, karena ketika kita MPS maka kita harus mencari MPC-nya ya. Bagaimana sih
angka penggandanya ya, sehingga nanti kita MPS ya mencari MPC. Nah, cara menjawabnya kita bisa melihat ya, berarti Y sama dengan, ini adalah pemisalannya ya, Y sama dengan C plus S. Misalkan kita punya angka 10, maka 7 plus 3 ya, C nya itu 7, S nya itu 3. Kebalik, jika kita menginginkan S atau saving, berarti saving itu tabungan, berarti tabungan sama dengan pendapatan dikurangi konsumsi, berarti sama 3 sama dengan 10 dikurangi 7 ya kan, seperti itu ya. Terus kita jika punya C ya, C kita menginginkan C nya itu berapa sih, konsumsinya itu berapa, berarti kita tinggal C itu adalah pendapatan, Y min pendapatan dikurangi tabungan, sama. Ini adalah sebuah pemisalan. Jika kita punya 10, Y sama dengan C plus S, 10 sama dengan 7 plus 3, maka S nya atau 3 nya sama dengan 10 dikurangi 7. Terus konsumsinya atau 7 nya sama dengan 10 dikurangi 3. Ini adalah permisalan. Ketika kita mendapatkan seperti itu, sehingga kita mudah mendapatkan fungsi tabungan. Lanjut ya, Y sama dengan S sama dengan Y min C, maka S sama dengan Y dalam kurung C, karena kita sudah punya konsumsi ya, sehingga kita punya tuh ya, S sama dengan Y min 28 min 0,75 Y, maka fungsinya adalah min 28 plus 0,28 Y ya, gitu ya. Ini adalah fungsi daripada saving, tabungan itu sendiri. Selanjutnya, jika Y nya 200, maka konsumsinya berapa, tinggal memasukkan aja ya, C sama dengan 28 plus 0,78 Y, tinggal dimasukkan, maka hasilnya 178. Jika MPS nya 0,25 atau 0,2, maka angka penggandanya berapa, maka jika kita punya MPS 0,2, maka MPS sama dengan 1/0,2, maka hasilnya adalah 5. Berarti apabila variabel tertentu, misalkan investasi yang dikeluarkan atau pengeluaran pemerintah ditambahkan, maka pendapatan nasional bertambah sebanyak 5 kali dari variabel tadi. Itu ya, harapannya teman-teman bisa memahami, sehingga kita bisa mencoba latihan soal ini ya. Ini adalah latihan soalnya ya, teman-teman bisa mengerjakan di latihan soal yang pertama. Harapannya bisa menjadi lebih memahami dari apa yang disampaikan tadi. Selanjutnya, pendapatan disposable. Apa sih yang dimaksud dengan pendapatan disposable? Pendapatan disposable adalah penjumlahan total dari pendapatan semua sektor dari sebuah negara, yaitu sektor rumah tangga, badan usaha, dan pemerintah. Pendapatan disposable adalah pendapatan usaha secara nyata dapat dibelanjakan oleh masyarakat. Tidak termasuk di dalamnya adalah pemerintah, misalkan pajak dan lain sebagainya. Di sini kita bisa melihat ya, pada pendapatan disposable dikenakan pajak. Contohnya di sini adalah YD atau pendapatan disposable adalah pendapatan nasional dikurangi pajak, atau YD sama dengan Y min T kan, seperti itu ya. Sehingga kita bisa melihat ya. Lanjut, bahwa pendapatan disposable YD sama dengan sama ya, kalau kita punya apa itu, kalau pendapatan disposable dikurangi pajak sama. Terus di sini kita bisa contoh ya, berbeda dengan pajak yang memperkecil pendapatan disposable. Pendapatan ekstra yang dibayarkan pemerintah kepada masyarakat seperti tunjangan hari raya, gaji 13, BLT ataupun bantuan lain yang menambah pendapatan disposable. Sehingga kita bisa tahu ya, fungsi daripada pendapatan disposable ini adalah jika pemerintah mendapatkan sebuah pendapatan dari itu, maka diharapkan pendapatan disposable itu bisa membangkitkan sebuah perekonomian. Kita bisa melihat ya,
adanya pembayaran alihan. Di sini kita melihat ya bahwa pembayaran seperti dalam ekonomi dikenal dengan sebutan pembayaran alihan atau transfer payment, yaitu merupakan pengalihan uang dari pemerintah ke masyarakat. Bukan imbalan langsung atau jasa masyarakat ke pemerintah dalam tahun berjalan. Bentuk umumnya adalah YD sama dengan Y plus R atau pembayaran alihan. Contoh daripada pembayaran alihan itu adalah pembayaran yang diberikan secara tidak langsung, misalkan alokasi dana desa, itu pembayaran alihan ya, misalkan dari pemerintah pusat kepada desa secara langsung, harapannya pemerataan daripada pemerintah. Lanjut, kita akan mencoba jika ada pajak berarti YD min T, jika ada pendapatan alihan berarti R, berarti YD sama dengan Y plus R. Jika ada pajak dan pendapatan alihan berarti YD pendapatan disposable sama dengan Y min T kurangi pajak dan ditambah pendapatan alihan. Ini adalah contoh ya. Fungsi konsumsi masyarakat suatu negara ditunjukkan oleh C sama dengan 30 plus 0,8 YD. Jika pemerintah menerima dari masyarakat pajak sebesar 16 rupiah dan pada tahun yang sama pemerintah memberikan warganya pendapatan alihan 6, berapa konsumsi nasional seandainya pendapatan nasional pada tahun tersebut sebesar 200, berapa uang pula tabungan nasional? Diketahui pajaknya T sama dengan 16 R atau apa itu pendapatan pembayaran alihan, Y adalah pendapatan dari pemerintah, maka dengan menggunakan rumus YD sama dengan Y min T plus R ya. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan berapa konsumsinya dan berapa tabungannya. Tinggal dimasukkan ya, YD sama dengan 200 min 16 plus 6 ada 190 ya. Tinggal kita mengurangi aja sehingga mendapatkan nilai 190. C konsumsinya berapa? Tinggal kita memasukkan fungsi konsumsi yang di atas, masukkan ke bawah, ditambah dengan YD pendapatan dari disposable tersebut. Karena sudah didapatkan 190, maka di sini kita mendapatkan 190, hasilnya 182. Savingnya berapa atau tabungannya berapa? Y sama S sama dengan YD min C, berarti 190 dikurangi 182 berarti ada 8 ya. Ya, berarti itu adalah fungsi daripada pendapatan alihan atau pendapatan disposable ya, setelah kena pajak dan pendapat pembayaran alihan. Latihan 2, silakan teman-teman dikerjakan sehingga bisa memahami lebih dalam terkait dengan pendapatan disposable. Selanjutnya adalah fungsi pajak, sama. Kalau fungsi pajak itu pajak pemerintah, apa itu yang kedua ya, fungsi pajak yang dikenakan pemerintah terhadap warganya terdiri dari dua macam. Yang pertama, pajak dengan jumlah tertentu yang ada kaitannya dengan pendapatan, berarti di sini bentuk umumnya adalah T sama dengan T0, berarti karena berkaitan dengan jumlah pendapatan daripada warga itu sendiri. Yang kedua adalah pajak yang ada kaitannya dengan pendapatan secara umum ya. Sehingga namun jika pendapatan yang berkaitan dengan pendapatan secara umum, namun umumnya besarnya pajak yang diterima pemerintah adalah T sama dengan T0 plus TY ya. Ini berarti adalah pajak ya. Penggambarannya ini secara global ya, berarti ekonomi makro, berarti T itu adalah pajak secara global, bukan pendapatan daripada individu atau ekonomi mikro. Teman-teman harus membahasakannya dari ekonomi makro. Di sini kita melihat daripada investasi ya, besar kecilnya investasi tergantung daripada tingkat bunga. Jadi investasi merupakan fungsi daripada tingkat bunga interest rate, maka I sama dengan fungsi daripada I kecil atau tingkat bunga. Dalam ekonomi makro, maka investasi
dan tingkat bunga berbanding terbalik ya. Apabila tingkat bunganya turun maka investor akan naik ya. Jika tingkat bunganya naik maka investor akan turun, sehingga kita jelas ya, jika ingin menginginkan investor turun di saat ini atau terkait dengan pandemi apa tingkat bunga. Nah, faktor-faktor lain ya selain tingkat bunga sebenarnya adalah misalkan keamanan dan lain sebagainya dan kebijakan dari pemerintah, sehingga adanya ini terkait dengan besar kecilnya investasi tergantung dengan tingkat bunga. Pernyataan tersebut adalah ceteris paribus ya, apapun faktor-faktor yang lain diasumsikan nol, apakah itu terkait dengan miliknya pemerintah, undang-undang pemerintah terkait dengan keamanan, pandemi dan lain sebagainya itu ditiadakan, sehingga besar kecilnya investasi tergantung pada tingkat bunga ceteris paribus. Persamaan investasi I sama dengan 300 min 45 I kecil, atau investasi sama dengan 300 terkait dengan I kecil adalah tingkat bunga. Jika tingkat bunga bank adalah 15%, berapa investasinya? Apabila tingkat bunga bank naik 25%, berapa pula investasinya? Kita tinggal melihat ya, 15% ya. Jika 15% berarti kita I kecil adalah dibagi dulu 15 per 100 mendapatkan 0,15, maka tinggal 38,28. Di sini adalah jika 25% maka I sama dengan 63,75. Apa yang bisa kita dapatkan dari angka ini? Berarti kita bisa melihat ya, jika tingkat bunganya semakin ini itu berbanding terbaik, apabila tingkat bunganya turun maka investornya akan naik ya. Seperti itu ya, harapannya teman-teman bisa mempelajari di latihan 3 itu menjadi lebih maksimal. Selanjutnya fungsi impor. Impor adalah dinyatakan, atau impor itu adalah kita mempunyai barang yang akan kita distribusikan kepada luar negeri, itu yang dimaksud dengan impor. Fungsinya adalah sebagai berikut ya. M sama impor, MO plus MY autonomous impor, Y nya adalah pendapatan nasional, M nya adalah marginal property to impor, atau M kecil di sini ya. Kalau M besar itu impor, M kecil ada perubahan daripada impor dan dibanding dari perubahan dari pendapatan. Impor itu adalah sebagai berikut. Contoh bentuk persamaan impor negara Indonesia bila diketahui autonomous impor marginal property to impor masing-masing 25 dan 0,05, berapa nilai impornya jika pendapatannya adalah 600. Tinggal kita memasukkan M nya sama dengan 25 plus 0,05, maka impornya adalah 55. Nah, ini adalah latihan soalnya. Silahkan latihan soal. Harapannya bisa memahami terkait dengan fungsi impor. Latihan soal di sini juga sama, tinggal teman-teman kita masuk ke pendapatan nasional. Apa sih yang dimaksud dengan pendapatan nasional? Pendapatan nasional adalah seluruh nilai output barang dan jasa yang dihasilkan oleh negara dalam waktu tertentu. Perhitungannya dapat dilakukan dengan menggunakan 3 pendekatan: pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Harapannya nanti akan kita bahas lebih dalam. Harapannya kita bisa melihat ya, dari pendekatan pengeluaran, pendapatan nasional merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh seluruh sektor dari sebuah negara. Biasanya sebuah negara melakukan pendekatan pengeluaran ya, sehingga kita bisa melihat ya, pengeluaran di sini kita bisa melihat ya, pengeluaran sektor rumah tangga ditunjukkan dengan konsumsi C, pengeluaran sektor badan usaha ditunjukkan dengan I, dan pengeluaran pemerintah G atau government, sedangkan perdagangan internasional merupakan selisih ekspor dengan impor atau X min M ya. Begini, ini adalah contoh-contoh daripada fungsi real yang nantinya membentuk daripada fungsi pendapatan itu sendiri.
Di sini kita melihat contoh ya. Maka pendapatan nasional digambarkan dengan bentuk umum sebagai berikut. Y sama dengan C plus I ya. C itu apa? Konsumsi plus investasi ya. Ini adalah dua sektor ya. Kalau menambahkan satu misalkan, pendapatan nasional sama dengan konsumsi tambah investasi tambah pengeluaran daripada pemerintah atau government atau G ya. Pengeluaran pemerintah apa? Pembayaran gaji PNS dan lain sebagainya. Y sama dengan, itu adalah tiga sektor. Di sini kita bisa melihat Y sama dengan C plus investasi plus pengeluaran daripada pemerintah ditambah X min M, ekspor kurangi impor, sehingga itu adalah 4 sektor. Kita mencoba melihat ya contoh ya. Contoh, hitunglah pendapatan nasional dalam kesamaan jika diketahui autonomous konsumsi sebesar 250, MPC-nya adalah 0,75, I atau investasinya adalah 300, government atau pendapatan dari pengeluaran pemerintah 200, ekspornya 230, M-nya 125. Maka berapa sih Y pendapatan nasional? Sebelum masuk ke Y, kita menggabungkan dulu ya. Konsumsinya kita gabungkan dulu. Nah, kebetulan kita punya angka ini C sama dengan A plus BY ya, sehingga 200A nya itu autonomous konsumsi itu A 250 plus 0,75 Y. Kalau ini diganti misalkan MPS, maka harus dirubah dulu. MPC plus MPS sama dengan 1, maka MPS-nya itu dikurangi ya. Ini kebetulan tidak. Nanti ada soal-soal yang menjebak seperti itu. Y, C plus I plus G, X min M, sehingga tinggal dimasukkan aja. C-nya dimasukkan, I-nya dimasukkan, G-nya dimasukkan, X min N dimasukkan. Y sama dengan sehingga kita dimasukkan ya 645. 0,25 Y sama dengan 645, Y-nya 2580. Pendapatan nasionalnya ketika kita mendapatkan soal seperti ini adalah 2580 ya. Ini adalah latihan 5. Harapannya teman-teman bisa memperdalam ya terkait dengan latihan-latihan 5. Silahkan teman-teman di perdalam terkait dengan latihan 5 ini dan beberapa latihan 1, 2, 3, 4, 5. Adapun apabila teman-teman kurang paham terkait dengan materi yang diberikan, teman-teman bisa diskusi atau langsung chat ke saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.